budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Lantas, benarkah penceramah agama radikal kini marak di Indonesia? Sampai sejauh mana BNPT melakukan komunikasi dengan MUI dan ormas Islam lainnya dalam menentukan ciri-ciri penceramah radikal? Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau gitu kita langsung bahas saja. Nih sudah terhubung bersama kami ada Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, ada Kiai Haji Holil Nafis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan juga sudah selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Kiai. Ini sudah ada juga di Pak Ridwan Habib, analis kajian terorisme. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Saya mau ke Pak Kiai dulu ya, Pak Ridwan ya. Pak Kiai, sudah bisa mendengar suara saya jelas ya Pak Kiai ya? Iya, jelas alhamdulillah. Oke. Pak Kiai, kita ingin bahas dulu lah dari hulu ke hilirnya ya. Kita bahas dulu definisi dari radikal secara etimologi itu bagaimana sih kalau pandangan dari Pak Kiai? Karena banyak sekali persepsi kalau kita bicara mengenai makna radikal itu sendiri. Ya, kita harus kembali kepada definisi yang sama. Kalau kita nulis disertasi itu namanya definisi operasional. Definisi yang akan kita pakai bersama di dalam sebuah kerangka pemikiran. Oleh karena itu, kalau kita bicara soal radikalisme, itu sangat memang ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi saya paham yang dimaksud oleh Pak Presiden adalah negatif sebagaimana di dalam undang-undang tentang terorisme itu. Bahwa radikalisme dimaknai sebuah gerakan dari pemikiran yang ingin merubah pemerintahan yang sah dengan cara frontal dan tidak mengikuti prosedural, bahkan cenderung menggunakan kekerasan. Saya pikir sebagai kerangka besar seperti ini yang diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam memaknai radikalisme dalam perspektif perundang-undangan. Kalau perspektif keagamaan, radikalisme memahami agama itu adalah baik. Artinya kita memahami agama sampai akarnya. Memahami Islam sampai kepada kerangka tafsir, kerangka hadis, kerangka akidah itu adalah radikalisme dalam pemaknaan kita belajar agama. Atau kita menyelesaikan masalah secara radikal, artinya menyelesaikan secara filosofis dan komprehensif. Tetapi saya paham yang dimaksud adalah radikalisme di sini adalah bagaimana penceramah itu, kalau disebut dengan ustadz atau dai itu yang mengajarkan untuk melakukan destruktif kepada masyarakat. Oleh karena itu saya pikir secara substansi sebagian besar dari kriteria itu bisa dipahami dan bisa diakomodir, tetapi pemaknaan keagamaan itu tidak bisa ditafsirkan oleh BNPT. Saya pikir karena ada dua hal barangkali yang bisa saya kasih catatan dari yang disampaikan ke publik itu. Pertama, berkenaan dengan mengkafirkan. Mengkafirkan itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mengkafir-kafirkan. Itu beda maknanya. Karena di dalam pemahaman keagamaan Islam itu pasti ada Islam, ada kafir, ada musyrik. Musyrik itu orang menyekutukan Allah. Kafir adalah orang yang tidak menerima keimanan kepada Allah, kemudian mukmin adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak boleh mengkafirkan orang lain, itu pasti menafikan terhadap ajaran Islam. Tidak mungkin ada pesantren, ada majelis taklim yang tanpa mengajarkan tentang kafir. Yang kedua berkenaan dengan sikap. Sikap itu bukan ucapan ya, sikap adalah orang. Jadi itu kalau dimaknai yang saya baca di media itu adalah ucapan penceramah, kalau sikap itu bukan ucapan. Oleh karena itu secara substansi bahwa yang melawan terhadap pemerintahan yang sah, mengajak destruktif, dan juga bertentangan dengan hubungan agama dan negara adalah bagian dari ciri radikalisme. Tetapi saya pikir nanti bisa didefinisikan yang sesuai dengan keagamaan kita. Oke Pak Kiai, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Ridwan dulu. Kalau Pak Ridwan dalam konteks ini definisi, kalau menurut Anda perspektifnya bagaimana kalau kita bicara soal diksi radikal itu sendiri? Sampai hari ini pemerintah itu belum satu kata ya untuk menentukan apa yang dimaksud dengan radikalisme berbahaya, atau tadi Ustadzuna Kiai Holil Nafis menyebutnya radikalisme yang negatif. Sampai hari ini belum ada satu institusi di pemerintah yang punya kewenangan dan punya hak dan ditaati oleh semua pihak untuk mendefinisikan apa sih yang disebut dengan radikal berbahaya. BNPT pun sebenarnya debatable.
Karena sebenarnya BNPT ini kan tugasnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Iya. Sementara radikalisme belum tentu sampai ke ranah teror. Nah, sampai hari ini belum ada peraturannya. Dan saya kira kalau Bapak Nah, maka Presiden dari itu, Mas menyampaikan, Ya, Ya. jadi artinya BNPT ini sebenarnya menggunakan terminologi yang mana sih kalau Anda lihat? ya masing-masing kan punya terminologi ya. BNPT boleh saja mengeluarkan definisi itu, akan tetapi kan institusi lain juga harus diajak bicara. Misalnya Majelis Ulama Indonesia, di situ kan banyak sekali organisasi-organisasi Islam ya. Ada Al-Irsyad, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, DDII, macam-macam. Itu sudah diajak bicara belum? Sebelum merumuskan definisi radikalisme yang berbahaya itu. Termasuk juga organisasi keagamaan di luar Islam. Jangan sampai kemudian ada perspektif orang seolah-olah yang radikal itu pasti hanya Islam gitu loh. Ini yang harus juga hati-hati supaya masyarakat Indonesia juga tidak salah paham. Di India misalnya kita tahu ada radikalisme bukan Islam, bahkan korbannya orang Islam di India yang sangat-sangat pedih dan sangat-sangat sadis. Nah di Indonesia kan seolah-olah kemudian arahnya ini penceramah ini pasti Islam. Gitu. Saya kira BNPT perlu untuk mengundang para asatid, para ustadz, para kiai, para buya, para syekh di Indonesia ini banyak sekali untuk bersama-sama duduk dan merumuskan definisinya. Lalu kemudian diusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibuat satu peraturan presiden yang mengikat kepada semua pihak. Sampai hari ini belum ada peraturannya. Oh, jadi secara undang-undang juga tidak diakomodir di sana ya mengenai definisi dasar dari radikal ini sendiri ya Pak Ridwan ya? Tidak ada. Per definisi di undang-undang itu, di undang-undang terorisme pun tidak secara detail dijelaskan ya. Pasal per pasalnya pun tidak detail. Karena undang-undang terorisme itu kan tentang tindakan teror ya. Kami juga termasuk tim ahli dulu sebelum revisi, jadi kami tahu prosesnya. Sampai hari ini itu masih jadi perdebatan. Ya, Mas Ridwan, kalau melihat ada tadi ya definisi 5 ciri-ciri penceramah radikal versi BNPT, ada 2 catatan kalau dari Pak Kiai Khalil Nafis. Menurut Anda bagaimana? Ya, itu penting ya. Saya kira pandangan kiai, pandangan ustadz kita itu bahaya juga kalau kemudian mengkafirkan orang langsung secara labeling, langsung dianggap Anda itu radikal ya? berbahaya. Iya, karena begini, memang kebetulan saya juga seorang Muslim. Memang dalam terminologi Muslim ya yang di luar Muslim ya mohon maaf kafir. Yang tidak boleh itu kalau kemudian secara eksplisit, secara agresif menyerang orang-orang yang dalam terminologi kafir itu. Misalnya kemudian menyerang gereja, menyerang pura, kemudian mengkafir-kafirkan tadi Kiai sudah katakan ya. Kemudian bilang bahwa mereka pasti salah, mereka pasti sesat. Mungkin itu yang dimaksud oleh BNPT. Tapi bahasanya barangkali perlu diperbaiki. Karena itu perlulah diundang para pakar itu sebelum mengeluarkan per definisi itu. Oke, kita coba tanyakan ke Pak Kiai kalau gitu. Pak Kiai, dari pihak MUI sendiri sudah duduk bersama dengan BNPT dan pihak-pihak atau otoritas tempat lainnya untuk mendefinisikan secara spesifik sudah belum mengenai radikal ini sendiri? Saya sebagai ketua pimpinan harian MUI dan yang membidangi dakwah dan ukhuwah, saya sampai sekarang belum pernah menerima undangan. Kemudian institusi kami biasanya dirapatkan di dalam rapat harian itu tidak pernah membahas soal kriteria ini. Di komisi-komisi yang saya ketahui, di komisi fatwa, di komisi kajian, di komisi dakwah, saya belum mendengar kami membahasnya atau menerima permintaan pembahasan hal ini dari BNPT. Jadi sampai sekarang saya belum menerima. Wallahu a'lam, barangkali di luar sepengetahuan saya kalau memang ada. Jadi sepengetahuan saya sebagai pimpinan, saya tidak menerima hal itu. Saya memang disayangkan kalau memang itu keluar sepihak. Maka saya tadi mengatakan, oke lah, itu sebagai sebuah pemikiran bisa kita akomodir di dalam nanti pembahasan Majelis Ulama Indonesia. Maka saya akan sampaikan jangan. Padahal siap-siap saja kalau diundang ya Pak Kiai. Bukan diundang, kami yang punya kewenangan, bukan diundang. Jadi ketika menentukan tentang bagaimana kriteria radikalisme perspektif agama, itu adalah kewenangan kami. Kami biasanya mengeluarkan dalam bentuk apakah itu fatwa, apakah tausiah. Jadi bukan kami ini orang undangan, tetapi kami punya mekanisme dalam organisasi untuk membahasnya. Ya, maksud kami aspirasi diskusi begitu, diberikan. Pak Kiai.
Iya, akan diberikan pada pemerintah tentunya. Jadi kita punya. Kita tahan dulu Pak Kiai. pola Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak Kiai ya. Dan juga Pak Ridwan, kita harus jeda terlebih dahulu sesaat lagi.